Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maswasta dengan NIM 230242286, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi hasil kerja saya dalam rangka memenuhi proyek ulangan tengah semester pada mata kuliah Pengetahuan Ilmu Budaya. Jadi di sini saya akan membuat 6 bab, yaitu bab pertama ada pengertian budaya dan kebudayaan, yang kedua ada unsur-unsur budaya dan kebudayaan, yang ketiga ada contoh kebudayaan yang ada di Indonesia, yang keempat ada kajian budaya dan contoh fenomenanya, yang kelima ada postmodernisme, yang keenam ada simpulan. Bab pertama yaitu pengertian budaya dan kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau asal. Jadi budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan apa itu budaya dan kebudayaan. Jadi budaya dan kebudayaan itu beda ya. Budaya sendiri yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sedangkan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat, dan istiadat, kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Yang kedua ada unsur-unsur budaya dan kebudayaan. Jadi di sini saya mengemukakan pendapat dari Melville G. Herskovits bahwa unsur pokok kebudayaan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Jadi di sini saya akan mencontohkan beberapa kebudayaan di Indonesia, yaitu ada di Kota Kudus dan Kota Semarang. Yang pertama ada budaya dari Kudus, yaitu budaya buka luar. Budaya ini merupakan tradisi mengganti kain penutup makam yang dilaksanakan setiap 10 Muharram. Tradisi ini berfungsi untuk mempersatukan, memperkuat keselarasan kehidupan masyarakat Kudus. Yang kedua ada budaya Dukdelan dari Kota Semarang. Jadi tradisi ini dilaksanakan sebelum puasa dan guna menyambut bulan suci Ramadan. Festival ini mempunyai ciri khas yaitu karnaval layar pendek. Yang keempat ada kajian budaya dan fenomenanya. Apa itu kajian budaya? Kajian budaya atau cultural studies adalah suatu cara pandang teoritis mengenai suatu objek dengan perspektif bidang kritik sastra, sosiologi, sejarah, kajian media, dan berbagai bidang lainnya. Kajian budaya merupakan bidang interdisipliner yang mengambil berbagai cara pandang dan ilmu lain untuk meneliti hubungan antara kebudayaan dengan politik atau kekuasaan. Objek kajian budaya tidak hanya dipahami secara sempit mengenai seni atau kebudayaan, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari manusia yang menyangkut dengan budaya populer. Oke, di sini saya akan memberikan contoh fenomena budaya populer, yaitu ada flexing. Flexing sendiri atau disebut juga sebagai flaunting adalah tindakan memberikan kekayaan dan kemewahan sebagai bentuk status sosial. Fenomena ini semakin marak di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Flexing sendiri jika dilihat dari sudut pandang ekonomi yaitu konsumtif, yang berarti mereka yang melakukan flexing harus membeli barang yang sebelumnya itu tidak berarti.
dan hanya untuk pamer. Sedangkan dilihat dari sudut pandang sosial, itu haus validasi, yang artinya mereka yang melakukan flexing memamerkan apa yang mereka beli atau kekayaan mereka hanya untuk pembuktian agar mereka itu terlihat. Oke, yang kedua ada cosplay. Cosplay itu termasuk dalam seni pertunjukan di mana para peserta menggunakan kostum dan makeup mewakili karakter dari anime, video game, televisi, atau film. Cosplay sendiri jika dilihat dari sudut pandang ekonomi yaitu promosi bisnis. Yang berarti dengan memanfaatkan cosplay ini, uh, kita bisa mempromosikan bisnis untuk meningkatkan konsumen. Sedangkan jika dilihat dari panjang sosial itu kan di kalangan pecinta ini. Cosplay sendiri ramai disukai oleh banyak kalangan, khususnya itu kalangan anak muda yang pecinta ini. Oleh karena itu, cosplayer akan dikagumi dan memiliki banyak fans. Dan ada dari sudut pandang budaya, yaitu mengikuti budaya barat. Cosplay sendiri dicetuskan di Amerika Serikat tahun 1990-an. Dan makin ke sini cosplay juga sangat terkenal di Jepang dan diikuti banyak negara lainnya. Yang terakhir, bab 5 ada postmodernisme, yaitu paham yang lahir dari sebuah kegagalan para filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Apa itu postmodernisme? Postmodernisme adalah serangkaian paradigma mengenai kritik terhadap karakteristik masyarakat modern dan terhadap kegagalan yang dilakukan dalam semua janji-janjinya. Sehingga terdapat kecenderungan yang digambarkan sebagai segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas atau berbalik dengan modernitas yang terjadi. Latar belakangnya sendiri itu disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang telah dianggap gagal mewujudkan cita-cita, yaitu untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Adapun ciri khasnya yaitu ada menitik beratkan dalam pandangan sosial dan hubungan sosial dalam masyarakat. Kedua, kelanjutan terhadap adanya istilah modernisme. Yang ketiga, dianggap sebagai pandangan dunia tanpa tatanan yang heterogen. Akhirnya, ciri ini mengabstraksikan bahwa postmodernisme menolak pandangan terhadap pembagian masyarakat proletar dan bourgeois. Contohnya itu ada paradigma dan pendidikan. Oke, kesimpulannya yaitu budaya merupakan pola pikir manusia, sedangkan kebudayaan itu hasil pola pikir manusia. Dan di Indonesia itu ada banyak kebudayaan ya unik dan kita harus melestarikannya. Kajian budaya itu merupakan penelitian bahasa yang mengaitkan isu kekuasaan dan praktik pemaknaan yang sekarang ada banyak fenomenanya. Sedangkan postmodernisme merupakan paham yang lahir dari sebuah kegagalan filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dimengerti audiens. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya atas perhatiannya. Terima kasih.